Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Aditya Saputra dari D4PE3B dengan NRP 0420040057. Di sini lanjutan video pertama yaitu pembahasan tentang soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 ini diminta agar LED 1 bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi LED-nya nanti dimulai gerak dari kiri sampai batas yang ditentukan, nanti balik lagi ke kanan. Baik, langsung saja. Nah, ini program yang sudah saya kerjakan. Sama, kita menggunakan fungsi long karena fungsi long ini menangkap datanya lebih besar daripada integer. Ini saya menggunakan unsigned long waktu sebelum sama dengan 0, sama unsigned long waktu sebelum 2 sama dengan 0. Karena di sini saya menggunakan dua keadaan ke kiri dan keadaan ke kanan. Sama byte, bisa juga menggunakan integer, byte terserah. Saya menggunakan byte, misalkan A sama dengan 0B, ini inisial untuk bilangan biner, lalu 0 7 kali 1. Karena di sini kita disuruh agar pin output yang digunakan mulai dari pin 2 sampai dengan pin 9 atau kurang dari 10. Makanya di sini ada 8 angka. Lalu byte, saya misalkan B sama dengan 0B 1000 sekian. Lalu byte C. Nah, di file cetaknya sama seperti soal nomor 1, for integer D sama dengan 2. Kita mulai yang digunakan adalah output nomor 2. Lalu D kurang dari 10. D plus fungsinya agar nilai akan terus bertambah. Pin mode saya gunakan D sebagai output. Jadi mulai dari pin 2 sampai pin 9 itu merupakan output. Lalu langsung ke void loop. Nah, untuk kondisi pertama saya gunakan unsigned long waktu sekarang sama dengan milis. Nah, saya misalkan waktu sekarang itu sama dengan milis. Lalu if jika waktu sekarang dikurangi waktu sebelum lebih dari 1000 milisecond atau intervalnya 1000, maka C sama dengan A. C ini apa? C ini agar kita dapat memanggil nilai biner yang ada di sini. If C dan 0B 0 7 kali lalu 1 tidak sama dengan 0. Lalu digital write 2,1, maka jika A ini tidak sama dengan 0, maka pin 2 akan menyala. Else digital write 2,0. Lalu setelah menyala, maka pin 2 akan mati. Misalkan 0. Begitupun seterusnya sampai pin ke 9. Lalu untuk agar waktu terus berjalan, maka saya memakan waktu sebelum sama dengan milis agar bisa mengikuti waktu sekarang. Nah, agar nilai 1 bisa berjalan ke kiri, maka saya misalkan A sama dengan tanda kurang dari 2 kali lalu 1. Ini maksudnya agar nilai 1 bisa berjalan ke kiri, ke arah kiri sampai pin ke 9. Nah, setelah semua ini selesai, lalu kita lanjut ke kondisi yang kedua. Nah, kondisi kedua juga sama. If A sama dengan 0. Nah, sebelumnya ini sama unsigned long waktu sekarang 2 sama dengan milis. Nah, ini untuk
kondisi yang kedua. Lalu saya tuliskan if A sama dengan 0. Karena saya mau setelah kondisi pertama ke kiri, jangan ke kiri selesai sampai pin 9. Saya mau setelah itu langsung diikuti ke kondisi 2, yaitu dari kiri ke kanan. Makanya jika A sama dengan 0, pin 9 selesai sama dengan 0, maka ini saya tuliskan lagi if waktu sekarang 2 kurangi waktu sebelum 2 dengan interval lebih dari sama dengan 1000 milisecond atau 1 detik tiap intervalnya. Ini C sama dengan B. Lalu if C dan 0B 107 kali tidak sama dengan 0, maka pin 9 akan menyala. Setelah menyala, maka pin 9 akan mati. Dihubung seterusnya secara berurutan sampai if C dan 0B 07 kali 01 tidak sama dengan 0, maka pin 2 akan menyala. Setelah menyala, maka pin 2 akan mati. Nah, seperti tadi, jika waktu sebelumnya bisa terus berjalan, maka kita tuliskan waktu sebelum 2 sama dengan milis, agar waktu sebelumnya ini bisa mengikuti waktu yang sekarang. Nah, agar bisa berjalan dari kiri ke kanan, maka saya tuliskan B sama dengan B ke arah kanan 1, agar nilai 1 ini berjalan ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, setelah selesai, agar programnya bisa berulang terus atau looping, maka saya tuliskan fungsi if jika B sama dengan 0. Kenapa saya tuliskan B? Karena program terakhir yang dibaca itu adalah nilai B. Maka saya tuliskan B sama dengan 0. Lalu saya tuliskan program awalnya, nilai A dan B. Nah, maka jadinya akan nge-looping. Oke, langsung saja kita run. Nah, pertama nilai A terbaca dari kanan ke kiri, nah, lalu ke kanan. Karena kita gunakan if A sama dengan 0. Jika A sudah mati, maka kita akan menjalankan kondisi yang kedua, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, ini akan nge-looping atau kembali ke awal terus. Jika kita tidak tuliskan ini, maka program akan berakhir di sini, di kondisi B. Nah, ke kanan, lalu membaca kembali ke kondisi pertama, dari kiri ke kanan ke kiri. Terus, nah, setelah A0, maka kita langsung ke kondisi B atau kondisi 2, dari kiri ke kanan. Itu pun seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.